Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik adik-adik, kali ini kita akan membahas tentang tafsir geometris dari turunan bagian fungsi naik dan fungsi turun. Nah, di sini ada suatu syarat jika fungsi dikatakan naik jika f aksen x atau f turunan pertama yaitu lebih dari 0. Nah, dikatakan turun saat f aksen x kurang dari 0. Oke, ini adalah syarat suatu fungsi dikatakan naik atau dikatakan turun ya. Ini syaratnya. Pokoknya gampangnya kalau naik ini lebih dari 0 artinya positif, kalau turun kurang dari 0 artinya negatif. Oke, kita langsung aja masuk ke contoh soal. Dimana di sini tentukan interval nilai x yang memenuhi agar grafik fungsi fx naik dan fx turun. Nih, ini fungsinya ya. Berarti langkah pertama ngapain? Berarti kita turunin dulu nih. Oke, kita bikin f aksennya dulu ya. F aksen x berarti menjadi 3 pindah atau turun ke depan. Berarti 3 dikalikan a yaitu 2. X pangkatnya berkurang 1, 3 dikurangi 1. Oke. Kemudian suku yang kedua berarti dikurangi 2 pindah ke depan, berarti 2 dikalikan 3. X pangkatnya berkurang 1, 2 kurang 1. Nah, kemudian turunan dari min 12x adalah min 12. Nah, turunan dari 7 sendiri adalah 0, maka kita tidak usah menulisnya ya. Berarti kita hitung, berarti 3 kali 2 adalah 6. 6x pangkat, iya pangkat 2. Dikurangi ini. Oke, berarti 6 lagi. 6x dikurangi 12. Nah, ini adalah turunan pertama dari fungsi nih. Nah, habis itu ini kan ada 6, 6, 12. Boleh kita sederhanakan ya. Semua kita bagi dengan 6, berarti 6 bagi 6 adalah 1, berarti x kuadrat. Sisanya min 6 bagi 6 adalah min 1 atau kita tulis sebagai min x. Min 12 bagi 6 adalah min 2. Nah, kemudian setelah kita sudah menemukan atau sudah menentukan f aksen x, kemudian kita sini nih. Tadi kan kita diminta interval fungsi naik sama interval fungsi turun. Oke, berarti kita yang pertama dulu nih. Fungsi naik. Oke. Fungsi naik. Oke. Syarat fungsi naik apa? F aksen x lebih dari 0. Oke. Berarti di sini f aksen x harus lebih dari 0. Oke. Setelah itu kita tulis f aksen x-nya. F aksen x-nya berapa? Berarti x kuadrat min x min 2 lebih dari 0. Nah, setelah itu kita menentukan titik-titiknya. Atau kita gunakan faktorisasi boleh, rumus ABC pun boleh. Oke, untuk faktorisasinya nanti bisa dilihat di link yang ada di channel saya ya. Oke, kita selesaikan dulu. Di sini kalau kita menggunakan faktorisasi berarti kita harus mencari dua bilangan, dimana kalau mereka dikalikan menghasilkan minus 2, jika dijumlahkan menghasilkan minus 1, maka bilangan itu adalah 1 dan min 2x. Jadi kalau depannya ini x berarti di sini x ya, x plus 1 dan x min 2. Oke, nah ini harus lebih dari 0. Oke. Nah, selanjutnya untuk ini kita mencari titiknya ya. Berarti kita mencari titiknya di sini ada titik x plus 1. Karena kita mencari titiknya hanya akan kita bikin sama dengan 0 dulu. Berarti x plus 1 sama dengan 0, berarti x-nya sama dengan min 1. X min 2 sama dengan 0, maka x-nya sama dengan 2. Nah, setelah ini kita akan membuat intervalnya. Kapan dia lebih dari 0 artinya positif. Interval mana yang menyatakan dia positif dan interval mana yang menyatakan dia negatif ya. Berarti kita menggunakan pertidaksamaan. Nah, materi pertidaksamaan untuk lebih lengkapnya ada di channel saya. Silahkan
nanti bisa dipelajari di situ. Namun saya akan bahas di sini sedikit aja ya. Nah, kalau udah ada X sama dengan min 1 sama X sama dengan 2, kita masukin ke sini nih. Ini namanya garis bilangan, di mana min 1 ada di sebelah kiri, 2 ada di sebelah kanan. Berarti ini min 1, ini 2. Nah, setelah itu kita lakukan uji titik ya. Kita lakukan uji titik pada masing-masing interval. Di sini kan ada 1, 2, dan 3. Ada ruang 1, ruang 2, dan ruang 3 ya. Oke, kita lakukan uji titik terlebih dahulu ya. Oke, uji titik. Uji titik. Untuk lebih mudahnya, kita melakukan uji titik kepada nilai 0, yaitu yang ada di sini. Karena di sini nilai yang di sini adalah ke kiri sebelah sini. Ini interval yang pertama, ini interval yang kedua, dan ini interval yang ketiga. Oke. Untuk yang sebelah kiri minus 1, dia kan akan lebih kecil dari minus 1 ya. Kemudian antara minus 1 dan 2 adalah 0. 0 ada di situ. Kemudian 2 ke kanan berarti lebih dari 2. Nah, untuk lebih mudahnya kita melakukan uji titik untuk X-nya itu sama dengan 0. Kenapa X sama dengan 0? Karena berapapun kita masukkan 0, hasilnya adalah 0 ya. Oke, uji titik ini dimasukkan kemana? Dimasukkan ke sini yang udah diturunin. Berarti X kuadrat min X min 2 sama dengan berapa ya? Berarti di sini 0, 0, min 2. Berarti sama dengan min 2. Nah, kalau uji titik 0 berarti di sini kan tinggal pokoknya yang ada X-nya itu kan 0. Berarti sisanya yang enggak ada X-nya, yaitu kalau sisanya di sini min 2 berarti 2, kalau sisanya 2 berarti di sini hasilnya 2. Nah, karena di sini hasilnya min 2 berarti yang memuat nilai 0 itu hasilnya negatif. Berarti di sini yang tengah adalah negatif. Kalau yang tengah negatif berarti kanan kirinya adalah positif. Nah, mudah bukan? Nah, setelah itu lalu ditanyakan, tadi kan fungsi naik ya. Fungsi naik adalah f aksen X lebih dari 0. Lebih dari 0 berarti kan yang positif itu pada interval yang mana? Pada interval yang mana? Interval 1 dan interval 3. Nah, cara membentuk pertidaksamaannya adalah interval 1 kan kurang dari min 1 ya. Berarti X kurang dari min 1, dan karena terpisah maka mereka menggunakan dan X yang sebelah 3 yang interval ketiga yaitu di sebelah kanan angka 2, berarti X lebih dari 2. Nah, itu adalah fungsi naik ya. Nah, lalu bagaimana dengan fungsi turunnya? Nah, kemudian fungsi turun. Oke, fungsi turun. Nah, syaratnya fungsi turun apa? Syaratnya fungsi turun adalah f aksen X kurang dari 0. Nah, sebenarnya untuk fungsi turun kita menulis kayak begini lagi, tapi daripada kita menulis lagi, kita lihat yang di sini aja ya. Lihat interval di sini, karena syaratnya adalah kurang dari 0 maka adalah negatif. Berarti yang interval 2. Berarti fungsi turunnya yaitu pada interval, ingat cara penulisannya gampangnya adalah min 1 dan 2 diletakkan di ujung. Min 1, ini 2. Nah, cara bacanya adalah pada interval X lebih dari min 1 yaitu ke kanan, dan X kurang dari 2 yaitu ke kiri. Maka ini adalah jawaban untuk fungsi turunnya, dan ini adalah jawaban untuk fungsi naiknya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke contoh yang kedua. Oke, di sini ada contoh yang kedua, di mana diketahui fx-nya adalah x dikalikan 6 min x dikuadratkan. Oke, lalu bagaimana nih dikatakan fungsi itu naik? Nah, intervalnya berapa? Nah, itu kita akan sama seperti tadi, berarti kita akan membuat turunan pertamanya dulu, menentukan f aksen X-nya dulu. Nah, f aksen X-nya itu berapa? Oke, boleh pakai
AU pangkat N boleh, atau karena ini hanya pangkat 2 boleh kita jabarkan dulu. Berarti fx-nya sama dengan x dikalikan ini dikuadratkan. Berarti 36 min 2AB 2 kali 6 dikalikan x berarti 12x plus x kuadrat. Nah, ini baru satu-satu ya. Tinggal dikalikan 1/1. Berarti apa ini? Iya, 36x. Kemudian yang ini min 12x kuadrat. Kemudian ini plus x pangkat 3. Nah, setelah ini kita turunkan ya. Berarti turunannya menjadi berapa? 36x turunannya adalah 36 min 12x kuadrat, berarti dikurangi 2 kali 12 x pangkat 1. Iya enggak? Iya, karena 2 kurangi 1 adalah 1 ditambah 3x pangkat berapa ini? 3 dikurangi 1 adalah 2. Oke. Nah, berarti sama dengan 36 min 24x plus 3x kuadrat. Nah, karena di sini ada 36, ada 24, ada 3, boleh kita sederhanakan ya. Berarti semuanya akan kita bagi dengan 3. Berarti 36 dibagi 3 adalah 12. 24x dibagi 3 adalah 8x ditambah x kuadrat. Nah, ini adalah f aksen x. Nah, lalu bagaimana? Kita akan menyelesaikannya dengan cara faktorisasi, di mana kita harus mencari bilangan, atau ini biar lebih mudahnya x-nya kita taruh depan ya, x kuadratnya ya. X kuadrat min 8x plus 12. Jika dikalikan mereka menghasilkan 12, jika dijumlahkan menghasilkan min 8, maka bilangan itu adalah min 2 dan min 6 ya. Berarti kita sekarang bikin fungsi naiknya. Sorry. Berarti di sini x min 2 x min 6. Oke, kita bikin sama dengan nolnya dulu ya, karena kita hanya mencari titiknya dulu. Oke. Berarti di sini x min 2 sama dengan 0, maka x-nya sama dengan min 2 pindah ke kanan, berarti 2. X min 6 sama dengan 0, berarti x-nya sama dengan min 6 pindah ke kanan, 6. Oke. Habis itu seperti tadi kita bikin garis bilangannya dulu ya. Kita bikin garis bilangan. Yang di sebelah kiri adalah yang kecil yaitu 2. Yang sebelah kanan adalah yang besar yaitu 6. Oke. Nah, ternyata di situ ada 2 dan 6. Oke, kita akan melakukan uji titik. Oke, kita lakukan uji titik dulu ya. Berarti uji titiknya seperti tadi, kita ambil angka berapa? Kita akan mengambil angka 0. Nah, saat 0 dimasukkan, ini 0 berarti ada yang di pertama ya. Ini 1, ini kedua, ini ke-3. Berarti 0 bukan di tengah ya, karena di tengah adalah antara 2 sampai 6. Berarti 0 ada di sebelah kiri 2 atau kurang dari 2 ya. Berarti kita masukkan ke sini nih. 0 kita masukin ke sini, berarti yang enggak ada x-nya itulah hasilnya. Ini 0 berarti hasilnya 12. 12 itu apa? Positif ya, karena ini plus 12. Berarti di sini plus. Maka yang tengah min, yang ujung plus. Nah, fungsi naik berarti fungsi naik itu syaratnya apa? F aksen x lebih dari 0. Nah, yang lebih dari 0 yang mana? Ternyata kurang dari 2 dan lebih dari 6. Berarti pada interval x kurang dari 2 atau x lebih dari 6. Oke. Sorry. Ini pakai atau ya. Untuk yang pertama tadi saya ralat ini juga menggunakan atau ya. Karena kita karena dia terpisah maka menggunakan atau. Gampangnya gini, kalau terpisah berarti kita harus memilih maka menggunakan atau. Kalau yang tengah-tengah ini karena bersatu maka menggunakan dan. Penyebutannya ini adalah x lebih dari min 1 dan x kurang dari 2. Nah, ini adalah menggunakan atau. Sorry ya. Oke.
itu adalah penyelesaian contoh soal dari fungsi naik dan fungsi turun. Semoga adik-adik dimudahkan dalam pemahamannya ya. Sekian dari saya. Sukses selalu buat kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.